Dan Rasulullah itu ada sejak sebelum semua ada. Disebut dengan Nur Muhammad atau Nur keterpujian. Maka Rasulullah bernama Amin ya. Rasulullah bernama Amin ya. Wujudnya Nur keterpujian itu ada sejak sebelum Adam dicipta, bahkan ada sebelum semuanya dicipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimin, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Saya ingin menjelaskan berkenaan dengan ini, membedakan ya, agar supaya kita diberikan satu kejelasan terhadap membedakan Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Semoga dengan penjelasan ini nanti semakin memperjelas dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu fungsinya gitu. Rasulullah itu fungsinya atau tugasnya. Bahasa Indonesianya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tugas daripada Rasul adalah risalah, yaitu menyampaikan. Nah, berarti sifatnya non fisik ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah fisiknya. Beliau manusia berjenis kelamin laki-laki. Ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah atau Aminah. Lahir di Makkah, wafat dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Jadi fisiknya sama. Sebenarnya kalau kita ingin menjelaskan Rasulullah dengan Nabi Muhammad itu ada kaitannya dengan perbedaan antara Baitullah dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu fisik, bangunan terbuat dari batu. Tapi kalau Baitullah itu non fisik. Jadi di situ tanda ada Baitullah. Jadi Ka'bah itu sekedar untuk menandai bahwa di situ ada Baitullah dan di situ ada Amin, di situ ada Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita mau sholat itu kan mengkiblat. Kiblatnya arah itu bahasa Arabnya kiblah, mengkiblah ke Ka'bah secara fisik. Tapi non fisik kita ke Baitullah, berjumpa Rasulullah bernama Amin. Itu bisa dicek dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 96, 97 atau dimulai dari 95. Qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Maka yang kita jumpai adalah Amin itu. Amin Rasulullah itu. Baik, saya akan fokus pada ini. Jadi Rasulullah itu rohaninya, artinya utusan Allah itu ada pada diri Muhammad ya. Sudah difisikkan, fisiknya bernama Muhammad, lahir di Mekah, ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, berbangsa dan berbahasa Arab, wafat dan dimakamkan di Madinah. Dan Rasulullah itu ada sejak sebelum semua ada. Disebut dengan Nur Muhammad atau Nur keterpujian. Maka Rasulullah bernama Amin ya. Rasulullah bernama Amin ya. Wujudnya Nur keterpujian itu ada sejak sebelum Adam dicipta, bahkan maka coba kita cek juga dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26 ya. Ayat 106 itu. Nuh mengatakan id qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Nuh mengatakan bahwa
kenapa kamu tidak mentaati aku? Aku ini adalah utusannya Amin, utusan Rasulullah, gitu, bernama Amin. Berarti Nuh itu adalah Rasulnya Amin atau kepanjangan daripada Amin. Maka para nabi sebanyak 124.313 semuanya alaihi salam. Yang sallallahu alaihi wasallam adalah Amin. Dan ketika dibasyarkan, dimanusiakan, wujudnya Muhammad. Dulu Amin itu berupa nur. Maka Nur Amin atau Nur Muhammad dulu itu menjadi ada pada diri Nabi Adam, ada pada diri Nuh, ada pada diri Lut. Ya, misalnya Lut juga mengatakan itqalahum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Dalam ayat lain juga disebutkan Syuaib misalnya itqalahum akhuhum itqalahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Jadi Nuh, Lut, Syuaib adalah utusannya Amin, Nur Muhammad. Nah, dulu belum dibasyarkan, maka ketika dibasyarkan itu wujudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dan Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Setelah itu tidak ada Nabi lagi. Ya, dulu sebelum Nabi lahir, sebelum Sayyidina Muhammad lahir, ya dilahirkan, dibasyarkan ini, ya contohnya nabi-nabi yang dulu, ya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya itu. Maka mereka semuanya itu alaihissalam. Nah, ketika dilahirkan, contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, yang dicontoh itu bukan fisiknya. Semata-mata yang dicontoh adalah Rasulullahnya yang bersifat sidik, yang bersifat amanah, yang bersifat tabligh, yang bersifat watona. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Yang dicontoh itu bukan kok fisiknya semata. Ya fisiknya manusia biasa, karena kalau fisiknya beliau orang Arab itu. Orang Arab dengan tradisinya, dengan bajunya. Maka baju Kanjeng Nabi dengan baju Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahkan dengan baju Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ada beda. Bajunya sama. Adat istiadat kehidupannya sama. Nah, yang membedakan adalah rohaninya. Dia Kanjeng Nabi selalu sidik, selalu amanah, selalu tabligh, selalu fatona. Itulah yang dicontoh. Itu yang memungkinkan untuk dicontoh untuk semuanya. Maka kita, siapapun manusia yang diberi potensi oleh Allah namanya iman, ketika mengikuti iman itu dia bersifat mukmin. Lah, ketika mukmin itulah maka dia bisa connect, bisa berjumpa dengan Amin. Dialah Rasulullah yang perlu dicontoh. Nah, kalau kita mencontoh fisiknya, ya sekedarnya saja, enggak mungkin gitu, tidak mungkin kalau kita mencontoh fisiknya karena zamannya berbeda, situasinya tidak sama, kekuatan fisiknya tidak sama, ya. Adat istiadatnya berbeda. Maka yang dicontoh itu semata-mata bukan fisiknya. Fisiknya sekedar saja, tapi yang dicontoh semata-mata adalah Rasulullahnya yang bernama Amin, yang bersifat sidik, amanah, tabligh, khotona. Kalau kita hanya terjebak pada fisiknya, karena orang yang ingkar kepada ajaran Islam pun, orang yang kafir, bahkan orang jahat, itu bisa mencontoh Kanjeng Nabi. Asal ngingu janggut yang kayak apa gitu, lalu udeng-udengan pakai jubah. Nah, kadang kita salah kalau itu yang terjebak. Jadi sekali lagi, jadi Rasulullah itu adalah tugasnya, Kanjeng Nabi Muhammad fisiknya. Seperti misalnya kalau kita menganalogikan presiden dengan manusianya, berbeda kan? Maka Pak Harto pernah jadi presiden, tapi presiden tidak Pak Harto saja kan di Indonesia ini, ya Pak Harto, kemudian Gus Dur, lalu Pak Habibie, lalu Ibu Megawati, Pak SBY, dan yang sekarang adalah Jokowi. Tapi Jokowi tidak selamanya, nanti ada gantinya kan. Nah, jadi presiden itu fungsinya, Pak Jokowi adalah orangnya, Rasulullah itu adalah fungsinya, Muhammad ibnu Abdullah
ibu bernama Aminah dan seterusnya itu adalah fisiknya. Yang dicontoh bukan fisiknya, yang dicontoh semata-mata adalah ruh, yaitu utusan Allah yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Kalaupun kita mencontoh fisiknya, jangan sampai tidak dipimpin oleh sidik karena kebenaran, ya toh, tidak dipimpin oleh amanah, tidak dikendalikan oleh kejujuran dan fatona, kecerdasan. Itu yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian maka presiden itu tidak punya anak. Presiden itu tidak berjenis kelamin. Yang punya anak Pak Harto. Rasulullah juga tidak punya anak, tidak punya keturunan. Yang punya keturunan adalah Nabi Muhammad yang berjenis kelamin laki-laki. Maka kalau kita mengatakan dzurriyyatur Rasul itu kurang tepat. Yang tepat adalah dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dzurriyyatur Rasul tidak tepat. Putra presiden juga kurang tepat. Sekalipun mungkin yang dimaksud putra presiden adalah orang yang menjabat presiden. Bagaimana mungkin presiden itu nikah? Presiden itu tidak berjenis kelamin. Rasul itu juga tidak berjenis kelamin. Maka penyebutan dzurriyyatur Rasul itu kurang tepat. Yang tepat adalah dzurriyyatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada mengalir darah. Kalau Rasul itu tidak berdarah, Rasul itu cahaya, dialah Nur Muhammad, nur keterpujian. Nur yang dicipta Allah pertama kali, kemudian dari Nur Muhammad ini dicipta semuanya. Dalam satu hadis disebutkan, laulaka lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena Nur Muhammad ini yang dicipta, kemudian dicipta semuanya, surga, neraka, alam semesta dan lain sebagainya, malaikat dan apapun dicipta dari Nur Muhammad ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang distinktif ya.